Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Hai ngos-ngosan, ketemu lagi ngopi nih santai bareng Mbak Yus. Itu tadi potongan lirik lagu Kolam Susu. Lagunya lawasnya. Lagu lawasnya Koes Plus. Dan lagu itu melambangkan betapa suburnya tanah air kita. Bayangkan, kail dan jala aja cukup menghidupi kita. Kuimbien. Sekarang ya mbok banting tulang tetap bluk gitu. Tapi marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun kita orang Indonesia adalah orang paling bahagia. Dan Indonesia memang kayak cuilan surga yang jatuh ke bumi. Mbak Yus merasa sangat bersyukur dilahirkan, hidup dan menghabiskan waktu di negeri tercinta ini. Nah, keinget kolam susu Koes Plus tadi, jadi inget program food estate-nya Pak Jokowi. Program ini tentu dibela mati-matian sama Mbah Wo. Namanya juga pengen jadi penerus. Kan nggak mungkin kritik pendahulunya. Memang susah bicara dengan orang yang sok tahu loh. Contohnya ya Mbah Wo yang paling nyata, itu contoh paling nyata. Ketika banyak pihak mengkritik food estate, dia sok pasang badan. Kita tahu sih dia ogah dikritik karena Kementerian Pertahanan yang ditugasi untuk mensukseskan program Pak Jokowi. Ambiar. Faktanya Prabowo tidak mampu menggarap tanggung jawab sederhana itu. Gini deh, bentar. Memang sih soal kegagalan proyek food estate perlu dilihat dari dua sisi. Apakah yang ngasih tanggung jawab tidak tahu kemampuan yang diberi tugas? Atau yang diberi tugas hanya menerima saja tanpa menimbang dirinya mampu atau tidak gitu loh. Nih secara subjektif bagi Mbak Yus nih ya, salahnya ya dari dua belah pihak. Yang ngasih tugas sama yang dikasih tugas. Oh, no. Kok iso? Pak Jokowi itu ya gimana? Uang proyeknya saja judulnya food estate. Kan tentang pertanian. Lah kok dipasrahke ke Kementerian Pertahanan? Iya jangan ngono kuwi. Kepriwe Pak Jokowi? Ya setidaknya mbok ke Menteri Pertanian. Dulu waktu program ini dirancang tahun 2020-an saat ada pandemi, kenapa diserahkan ke Pak Prabowo? Apa dulu Pak Syahrul Yassin Limpo sudah dinilai tidak kapabel? Atau memang ada tanda-tanda Nasdem bakal berpisah? Sebagai politisi ulung Mbak Yusi yakin Pak Jokowi pasti sudah menimbang-nimbang tentang ini. Apa jangan-jangan dulu mereka sudah berembuk ya, misalnya obrolannya kayak ini. Iki seandainya obrolannya kayak ini ya nih. Pak Wo, piye nek tak serai proyek anyar? Paling tidak ini bisa buat modalmu nyapres. Proyek apa itu Pak Wi? Proyek food estate. Oh boleh. Tapi nanti Pak Syahrul nek protes bagaimana Pak Wi? Kan dia Menteri Pertanian. Nanti tinggal tak bilangi, ngurus swasembada beras saja belum bisa, apalagi tak tambah proyek baru. Gimana Pak Wo? Deal? Deal! Ya lantas diimplementasikanlah proyek itu. Sebagai mantan militer, dipikirnya mungkin memimpin proyek tinggal suruh sana sini, nggak perlu cek lapangan juga itu. Dan rupanya proyek tersebut ambiar. Oh no! Padahal sudah puluhan ribu hektar hutan dipelontos. Ora kondase wong to pelontos. Lah iya no, gundul halus kan pelontos gitu. Malah di sebuah acara Pak Prabowo bilang, food estate itu keharusan. Dan jika ada tokoh nasional yang mempertanyakan food estate, kemungkinan dia tidak paham atau dia tidak mau paham. Beneran Pak? Serius tuh?
yang mempertanyakan food estate itu tidak paham. Lah kita semua nggak pernah dengar loh Pak Prabowo menjelaskan bagaimana food estate itu gitu loh. Bahwa kan bicara program itu bagus. Bagus apa nih? Coba deh dicek saja. Pernah Mbah Wong menjelaskan dari berbagai titik food estate itu menghasilkan produksi, misalkan gabah berapa ton, jagung berapa ton, singkong berapa ton. Kan nggak pernah. Mbak Yu saja nggak tahu kok. Ada yang ingat presiden atau menteri yang pernah panen raya hasil food estate? Nggak ada kan? Adanya berita tentang penanaman atau pembukaan proyek food estate. Nah, nek beneran berhasil pasti di blow up besar-besaran. Lah si Samsul Blimbing Sayuri lucu meneh ya loh, pas debat cawapres sok muji-muji keberhasilan food estate di Gunung Mas Kalteng. Lah memangnya dia pernah tahu itu di mana? Pernah baca laporan walhinya enggak? Atau lihat liputannya Greenpeace Indonesia? Masih ora. Mas Samsul Blimbing Sayur, tak kandani ya, hasil food estate di Gunung Mas itu kayak lagu Kus Plus di pembukaan Mbak Yus tadi. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Horok. Aku tenang toh ya kan. Ditanam singkong, panennya jagung loh, pora hebat. Apa mungkin itu sing dikarepke si Samsul Blimbing Sayur keberhasilan food estate Gunung Mas ya? Iku mau. Tanam singkong, buah jagung. Nek ditanam singkong, panen jagung. Jangan-jangan tanam umbi, panen pepaya. Tanam cabe, panennya buah naga. Kata warga sana nih, begitu dibuka lahan buat proyek itu, masyarakat malah justru panen air bila musim hujan. Wah, mesti tepuk tangan nih Mbak Yusi. Belum ada dimanapun membuka lahan bisa panen air. Oh no. Dulu katanya hujan 2 jam, panen airnya hanya 50 cm. Sekarang hujan 2 jam, airnya melimpah sampai 1,5 meter. Jadi sungai Tambun yang bermuara ke sungai Kahayan malah berlimpah. Ngono kuwi membahagiakan warga atau membahayakan warga ya? Kata beberapa warga Tewai Gunung Mas, ini Mbak Yus nggak ngarang loh ya, melainkan baca dari laporan BBC. Singkong kok ora iso gemoy. Singkong ora iso gemoy. Malah do stunting kabeh. Dadi cilik-cilik sak jempol ngene iki lho ya to. Heeh, paling sak ukuran jempolmu. Iki lho ukurane jempolmu kuwi lho. Padha merampe aku. Apa mungkin konsumsi singkongnya pakai asam sulfat, makanya stunting nggak gemoy. Wes nek nganggo asam sulfat kuwi ya to. Jangankan stunting apa gemoy, mati. Lebur. Kan sudah tahu asam sulfat itu apa. Ya loh, masa Mbak Is harus jelaskan lagi? Nggak perlulah, udah para ngoster cerdas semua ya asam sulfat itu apa. Nah, bagi masyarakat Indonesia pasti tahu dong berapa ukuran singkong yang wajar atau yang normal. Kecuali ukuran jempol gajah, itu namanya pertaniannya sukses. Ono sing ngerti jempolnya gajah sepiro. Makanya Mbah Wo bicara food estate tidak sekedar ini program sejak zaman Bung Karno. Bukan masalah sejarahnya gitu loh. Kita harus fair dong menilai. Bila berhasil ya katakan berhasil, bila gagal ya sebut gagal gitu loh. Memang hanya food estate kegagalan pemerintahan Jokowi? Enggak itu saja. Periode kedua ini penegakan hukumnya remuk ancur-ancuran. Lalu juga masih ada menteri-menterinya yang terseret kasus korupsi. Oh no. Juga ada peremajaan alutista yang belum memenuhi standar. Jauh dari standar malah. Wes lah Mbah Wo, jujur saja jika kau mau melanjutkan pemerintahan sekarang ini. Yang gagal ya akui saja gagal, yang berhasil ya monggo diteruskan. Aku oke blibet iki.
Tidak perlu juga dikritik capres lain terus langsung asal pasang badan. Dikira kami ini nggak tahu gitu. Kayak kita nggak bisa cari info sendiri. Capres model mana hadap dan asal membela ini? Bukan calon pemimpin yang baik. Sebab memberi penilaian tidak objektif gitu loh. Model pemimpin beginian bila jadi pemimpin malah membahayakan rakyatnya. Contohnya kayak ngopini santainya Mbak Yus yang membahayakan tetangga sebelah. Oke ya ngos, segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye!